Surabaya. Luar biasa, aduh sampai duduknya nggak dapet kursi. Luar biasa, lebih hebat daripada Jakarta ini. Oke, semangat semuanya ya, luar biasa ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kita tetap semangat pagi. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang ngobrol atau masih main-main handphone, boleh izin teman sebelahnya tepok-tepok sedikit panggil ya supaya fokus ya. Nggak ada yang nggak mau belajar kesehatan? Ada yang nggak suka belajar kesehatan? Ada yang suka sehat? Pasti semuanya suka sehat ya. Materi kita hari ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita fokus dulu sebentar, kita dengerin supaya jauh-jauh datang. Dari mana saya nggak tahu, mungkin dari pinggir Surabaya, mungkin nyampe ke sini. Jangan sampai pulang nggak bawa ilmu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya dari Tangerang Selatan. Ya, tahu Tangerang Selatan di mana? Pinggirannya Jakarta. Di pinggir-pinggir ya, bukan di tengahnya Jakarta ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, boleh kita lihat slide yang pertama. Apa yang Anda pikirkan kalau lihat slide ini? Satu kata. Apa? Buncit. Apa lagi? Hamil. Apa lagi? Subur. Apa? Saya nggak dengar. Gemoy. Oh iya. Ada yang suka? Gemoy loh. Ada yang suka? Enggak suka ya. Ada yang seperti ini sekarang kondisinya? Enggak mau ngaku ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, yang ada di pikiran kita adalah kegemukan atau obesitas ya. Enggak ada yang mau obesitas pasti ya. Tapi kenyataannya kecenderungan obesitas sekarang nih trennya ya, semakin melonjak dan melonjaknya signifikan. Bukan cuma orang dewasa, anak-anak yang obesitas juga banyak ya. Mungkin kelihatannya kalau di anak-anak lucu karena gendut gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak masalah di belakangnya ya. Kita nggak mau punya anak yang obesitas, kasihan mereka. Dilihat mungkin enak, lucu. Tapi itu punya masalah buat mereka ya. Nah, obesitas pada anak usia 5 sampai 19 tahun itu meningkat 10 kali lipat 40 tahun terakhir, ya. Nah, kemudian WHO menyatakan Indonesia ya, kita bicara mengenai Indonesia, ini juara 1 teratas di Asia Tenggara dengan orang dewasa yang kelebihan berat badan itu melebihi 30%. Banyak loh itu ya, orang dewasa yang kelebihan berat badan melebihi 30%. Indonesia masih belum seberapa, tapi kalau kita lihat di negara lain seperti di Amerika, orang yang kelebihan berat badan yang obesitas itu lebih dari 40%. Jadi kita akan menuju ke sana, bukan berarti kita baik-baik saja ya. Nah, obesitas ini meningkatkan resiko banyak penyakit lain. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat obesitas ya. Tapi kabar baiknya obesitas ini bisa dicegah ya. Kabar baiknya obesitas itu bisa dicegah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat slide ini, slide berikutnya ini. Ini slide yang sebelah kiri ya. Kalau Anda lihat, ini adalah kejadian di tahun 1970-an. Orang-orang di pantai. Kita di tahun 70-an ada yang pernah hidup di masa tahun 70-an atau ada yang lahir setelah tahun 70 semua? Enggak ya, ada yang pernah ngerasain tahun 70-an ya. Mau nyari orang yang gendut, yang obesitas itu sulit tahun 70-an. Semua orangnya slim-slim aja, langsing-langsing aja ya. Nah di gambar kanan kita lihat gambar 70-an di pantai itu masih langsing. Tahun 2001 gimana? Oh ya, jangan sampai kita seperti itu. Jadi kita harus paham dulu apa yang harus kita lakukan, jangan sampai kita ikut-ikutan tren ya, tren obesitas ya. Nah, slide berikutnya kita lihat Bapak Ibu. Ada yang kenal mereka? Ada yang tahu? Mungkin pernah lihat di TV atau baca di berita. Ada yang tahu siapa ini?
Namanya nggak penting, tapi tahu ya kira-kira mereka tuh profesinya apa? Menteri Kesehatan di beberapa negara. Kalau Menteri Kesehatannya begini, bagaimana orang yang dipimpin? Untung Menteri Kesehatan kita nggak begini, ya. Nah ini fenomena, ini memang terjadi di banyak masyarakat ya. Jadi obesitas ini masalah kesehatan global, bukan cuma di Indonesia ya, mungkin di Eropa, Amerika sudah lebih parah. Tapi kita jangan sampai seperti mereka, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau selama ini mungkin kita pikir obesitas tuh biasa-biasa aja, nggak masalah, obesitas tuh penyakit loh. Salah satu penyakit adalah obesitas ya. Kemudian obesitas ini kan tadi penyebab kematian ya. Kalau kita selama ini pikir, oh yang bisa menyebabkan kematian tuh cancer misalnya, atau penyakit jantung gitu ya. Ternyata obesitas juga menyebabkan kematian. Jadi jangan pikir hanya cancer aja yang berbahaya, obesitas juga sama bahayanya ya. Dan satu hal lagi, obesitas ini berpengaruh ke rasa percaya diri. Banyak orang yang kadang-kadang karena sudah kelebihan berat badan, dia sudah pasrah. Akhirnya dia malu ketemu orang lain, atau dia nggak berani keluar rumah, atau dia nggak berani pakai baju yang modelnya macam-macam lagi. Karena pakai apa aja nggak enak dilihat ya. Tapi kalau orangnya slim pakai baju apa aja masuk gitu ya. Nah jadi kadang-kadang obesitas ini jadi berpengaruh ke kesehatan mental juga ya. Jadi kita semua harus sadar, harus peduli tentang obesitas ini, baik untuk diri kita sendiri maupun anggota keluarga kita atau keluarga yang agak lebih jauh, teman-teman kita harus ingatkan bahwa pola hidup itu harus dijaga ya. Nah di Atomi kita adalah duta kesehatan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita mengajarkan orang untuk hidup sehat, tapi juga bukan cuma mengajarkan orang, mengajarkan atau mengajak orang untuk hidup sehat. Kita sendiri harus jadi contoh dulu. Kita harus hidup sehat dulu, baru kita bisa cerita ke orang lain. Sama juga pakai skincare. Kalau kita nggak pakai skincare, kulit kita bermasalah, kita ngajak orang lain pakai skincare Atomi, orangnya percaya nggak? Nggak percaya kan? Jadi sama juga, kita harus sehat dulu baru kita bisa cerita tentang kesehatan ke orang lain ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda hari ini di sini berubah pikiran, mau menjaga kesehatan, mau mencegah obesitas, itu juga satu berkah buat saya, buat Atomi juga ya. Kita belajar sama-sama di sini. Nah apa itu dampaknya obesitas? Kita lihat slide berikutnya. Obesitas itu punya banyak dampak yang berbahaya. Yang pertama satu yang namanya sleep apnea. Saya nggak tahu Anda pernah dengar atau enggak. Tapi ini bisa orang berhenti nafas pada saat dia tidur. Ya, jadi sambil tidur langsung lewat. Gara-gara nafasnya terhenti. Mungkin ada gangguan di sini ya, akibat kegemukan. Kemudian akan terjadi masalah kantung empedu ya. Bisa terjadi masalah dengan ginjal, masalah prostat juga. Ada efek dari obesitas ya. Kemudian asam urat ya atau gout yang asam urat yang lebih parah. Kemudian stroke, diabetes, penyakit jantung. Itu juga akibat obesitas bisa. Kemudian hipertensi ya. PCOS, ada yang pernah dengar PCOS? Masalah gangguan hormonal pada wanita yang masih dalam masa subur biasanya. Akibatnya mereka jadi infertil, kadang-kadang ada tumbuh rambut-rambut jadi punya janggut. Walaupun dia wanita ya, rambut di bagian tubuhnya tumbuh lebih lebat, tapi di kepalanya rontok, makin botak. Itu PCOS ya, dan sulit untuk punya anak. Dan obesitas ini mengakibatkan masalah reproduksi. Kemudian obesitas mengakibatkan osteoartritis. Sering tahu, pernah dengar pasti ya, yang punya masalah di lutut ya. Nah, setiap 1 kilo berat badan kita bertambah, kita memberi beban 4 kilo ke lutut kita. Jadi orang yang obesitas pasti lututnya akan bermasalah. Dan masih banyak lagi dampak akibat obesitas ya. Nah bagaimana caranya kita tahu kita obesitas atau enggak? Ada 2 cara untuk mengukur. Yang paling gampang kita ngukur lingkar pinggang. Ya, kayak mau ngukur baju pakai meteran itu kita ukur lingkar pinggang. Kalau laki-laki enggak boleh lebih dari 90 cm. Kalau wanita harus lebih kecil lagi, enggak boleh lebih dari 80 cm. Nanti pulang dari sini coba diukur, pinggangnya berapa? 77 masih aman ya. Oke, diukur. Kemudian cara lain untuk mengukur apakah kita punya masalah obesitas,
kita bisa mengukur indeks massa tubuh namanya ya, atau BMI bahasa Inggrisnya. Caranya kita kan tahu masing-masing berat badan kita ya, berat badan dalam kilogram ya, kemudian dibagi dengan tinggi badan, masing-masing tahu ya tinggi badannya berapa ya. Nah, tinggi badan kali tinggi badan ya, bukan tinggi badan kali 2. Jadi berat badan misalnya nih, kita berat badannya berapa? Saya misalnya 50 kilo misalnya berat badannya, dibagi dengan tinggi badan saya misalnya 160. 160 itu adalah 1,6 meter, jadi harus pakai satuannya meter, 1,6 kali 1,6. Ya, jadi 50 dibagi 1,6 kali 1,6 itu cara ngukurnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa hitung-hitungan sendiri, pulang dari sini nanti bisa hitung-hitungan BMI saya berapa. Nah, kalau sudah dapat angka BMI-nya itu ada dikelompokkan ya. Ada yang normal, normal itu antara 18 sampai 25, kemudian yang disebut gemuk, kelebihan berat badan itu obesitas itu dari di atas 25 ya. Kelebihan berat badan 25 tapi obesitas tuh di atas 27, di atas 30. Nah, ini kalau kita lihat ini pengelompokannya. Mungkin Anda punya gambaran atau bisa hitung secara luar kepala, tahu angka Anda berapa ya. Saya di angka 21,8 ya. Jadi berarti saya di angka normal ya. Kalau di bawah itu underweight ya, kekurangan berat badan, terlalu kurus ya. Kalau di atas itu sudah mulai, di atas 25 sudah mulai overweight. Overweight itu kelebihan berat badan. Nah, kalau dari situ, dari overweight itu kita nggak hati-hati, kita nggak jaga, itu gampang sekali nanti naik ke obesitas. Kalau udah obesitas, naiknya udah kebanyakan, nuruninnya itu udah frustrasi. Berat, nggak gampang ya. Oke. Bapak Ibu, dari mana datangnya lemak? Kita punya lemak di tubuh, dari mana datangnya? Dari makanan ya. Makanan yang kita makan seharusnya diubah menjadi energi ya. Tapi kalau kita nggak pakai, kita nggak olahraga misalnya, kita nggak bergerak, energi ini nggak dipakai. Akhirnya disimpan. Disimpan dalam bentuk lemak. Ya, lemak itu adalah energi cadangan ya. Jadi jangan terlalu banyak energi cadangannya ya. Dipakai kalau makan berarti harus digunakan untuk bergerak. Jadi energinya tuh harus digunakan ya. Nah, kenapa kita lemaknya meningkat terus ya? Karena kita makan makanan yang tinggi kalori. Makanan kita sekarang itu nggak begitu sehat ya. Banyak makanan yang sudah diproses secara berlebihan, kemudian mudah sekali mendapat makanan yang banyak kandungan kalorinya ya, yang manis-manis misalnya gitu ya. Kemudian udah makanannya tinggi kalori, aktivitas fisiknya juga kurang. Akhirnya lemaknya nambah, numpuk-numpuk terus ya. Kita bukan berarti harus habisin semua lemak. Lemak itu dalam jumlah sedikit kita butuhkan supaya fungsi normal tubuh kita berjalan ya. Jadi kita nggak perlu menghilangkan semua. Yang penting jangan berlebihan ya. Nah, lemak itu ada 2 macam. Ada namanya lemak subkutan, lemak yang di bawah kulit yang masih bisa dicubit. Kalau bisa dicubit ya, itu masih lemak yang di bawah permukaan kulit. Ini belum terlalu berbahaya asal nggak berlebihan. Kalau berlebihan juga kulit kita bisa merekah, pecah. Nggak bagus juga ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang berbahaya yang namanya lemak visceral ya. Nah, lemak visceral ini adalah lemak yang bandel, ngilanginnya enggak gampang ya. Jadi ini yang kita harus awas Bapak Ibu. Nah, lemak visceral kita lihat dulu. Obesitas ini berkaitan dengan lemak visceral. Tadi ada gambar orang perutnya buncit, ini adalah lemak visceral biasanya. Kalau cuman lemak subkutan nggak bikin sebuncit itu ya. Jadi lemak visceral ini adalah lemak yang bersembunyi, dia menumpuk mengisi celah rongga perut. Jadi kita lihat di gambar itu dia mengisi. Dalam rongga perut kita ini ada macam-macam organ. Ada usus ya, ada liver ya, ada apa lagi? Ada pankreas, ada jantung, ada banyak di dalam sini. Nah, dia membungkus. Dia mengisi rongga-rongga yang ada ya. Dia membungkus melekat pada organ vital, akhirnya organnya itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Baik pankreas, hati, usus, jantung semua itu bisa dibungkus oleh lemak visceral. Semakin tinggi lemak visceral pada orang obesitas akan mengakibatkan resistensi insulin ya. Resistensi insulin berarti akan terkena diabetes ya. Nah, Bapak Ibu kita mau lihat gambar liver ya. Liver itu kalau sudah terlapisi lemak, terbungkus lemak makin lama. Nah ini bentuknya mungkin bisa kita lihat bentuk liver yang sehat, yang masih bersih, mulus, merah gitu ya. Tapi kalau sudah banyak lemaknya, terbungkus lemak, itu yang disebut penyakit namanya fatty liver.
ya. Nah, kalau lemak berlebih di liver kita, akhirnya liver kita bisa rusak juga ya. Bertahap dia. Pertama cuman fatty liver, lama-lama fibrosis, sirosis, mengeras ya. Lama-lama bisa jadi cancer ya. Nah, kalau liver ini masalahnya nggak kelihatan gejalanya sampai benar-benar di atas 70% rusak baru ada rasa. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang. Jadi kalau kita punya lemak visceral, kita obesitas, kita jaga cepat-cepat supaya liver kita kembali sehat. Nah, cara mengatasinya kita harus atur pola makan ya. Kita harus olahraga. Kita bisa gunakan suplemen-suplemen yang bisa mendukung. Nah, Bapak Ibu tadi saya bilang BMI saya 21,8 setelah saya hitung. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya aman nggak? Salah. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ternyata orang yang kelihatan kurus-kurus aja pun juga bisa punya lemak di dalam tubuhnya, lemak visceral terutama ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya dapat ya. Ini yang sebelah kiri. Dua orang ini usianya sama, jenis kelaminnya sama, indeks massa tubuhnya sama, persen body fatnya itu sama. Tapi ternyata yang kiri itu dia punya lemak di tubuhnya 5,86 liter. Yang kanan itu 1,65 liter aja. Berarti dia lebih banyak ototnya dibandingkan lemaknya. Jadi kadang-kadang ini minimal kita tahu kita obesitas apa enggak. Tapi itu pun enggak jaminan kalau saya masuk di posisi normal, apakah saya tidak punya lemak visceral? Belum tentu juga ya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini ada beberapa orang yang dibandingkan ya. Jadi bisa kita tuh namanya kurus, kelihatan kurus dari luar tapi sebenarnya di dalamnya gemuk. Artinya maksudnya kita banyak punya lemak di dalam. Jadi ini gambar yang hampir sama orang-orangnya ya. Jadi usia, jenis kelamin dan sebagainya tadi sama ya. Tapi ternyata mereka punya lemak yang berbeda-beda ya. Kita ini gambar penampang. Jadi kalau dibelah dari tengah dilihat gambar penampangnya itu ternyata mereka mengakumulasikan lemak yang berbeda-beda. Ada yang punya 0,5 liter aja lemaknya, ada yang bahkan punya sampai 4,3 liter lemaknya. Ya, padahal lingkarnya kalau diukur sama. Ya, jadi belum tentu aman juga kalau kita kurus gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke solusi apa yang ada di Atomy. Atomy punya ya produk yang namanya Puerty. Ada yang tahu, ada yang sudah konsumsi Puerty? Nah, luar biasa ya. Puerty, gampang sekali dikantongin, gampang dibawa-bawa ya. Kita mau cerita dulu. Karena Puerty ini punya sejarah dan punya tradisi, bukan sekedar teh biasa ya. Nah, Puerty ini berasal dari wilayah Pu'er, makanya dikasih nama Puerty dari provinsi Yunnan di China ya. Ini merupakan teh yang paling tua dari hasil fermentasi. Fermentasinya itu bisa berpuluh-puluh tahun ya. Nah, kemudian teh ini sudah diperdagangkan sejak abad ke-6 ya. Dikenalnya itu kalau nggak salah dari abad kedua, kemudian sudah mulai diperdagangkan dari abad ke-6. Jadi sudah lama sekali ya. Nah, teh ini manfaatnya, khasiatnya juga tercantum dalam kitab kesehatan kuno Tiongkok ya. Dan dulunya ini biasanya dinikmati oleh keluarga kerajaan. Biasanya kan keluarga kerajaan itu mengkonsumsi makanan atau minuman bukan yang biasa-biasa, bukan yang murah-murah, yang spesial, yang eksklusif itu biasanya untuk keluarga kerajaan ya. Jadi bukan rakyat jelata itu enggak dapat karena Puerty itu buatnya lama jadi biayanya juga mahal gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bisa menikmati Puerty walaupun kita rakyat biasa ya. Nah, ini adalah salah satu dari 10 teh yang paling terkenal dan Bapak Ibu perlu tahu Puerty ini ada yang dijual dengan harga 10.000 US dollar per kilonya. Artinya kalau kita kurskan ke rupiah itu 150.000 per gram. Semahal itu Puerty itu karena khasiatnya, karena proses produksinya, proses pembuatannya butuh waktu lama ya. Oke, Puerty itu sebenarnya berasal dari daun teh yang sama dengan teh-teh yang lain yang kita punya. Kita mungkin pernah kenal ada yang namanya white tea, ada yang green tea, ada black tea, ada teh oolong ya. Kemudian ada yang Puerty ini. Puerty ini punya rasa yang unik dan khasiatnya luar biasa karena dia difermentasi dengan mikroorganisme. Jadi dia pakai probiotik untuk memfermentasi ya. Jadi makanan itu misalnya singkong difermentasi jadi tape, rasa, khasiat, manfaat semua berubah ya. Susu misalnya difermentasi jadi yogurt
ya. Nah, manfaatnya sudah beda dengan susunya. Sama juga dengan teh puer. Tadinya daun teh biasa namanya Camellia sinensis. Daun teh yang sama untuk bikin teh-teh yang lain. Tapi karena difermentasi dengan probiotik eh, dalam waktu yang lama, akhirnya dia punya manfaat yang luar biasa. Ya, nanti kita bahas manfaatnya. Nah, teh puer yang diproduksi oleh Atomi ini adalah teh puer yang sudah diekstrak. Jadi prosesnya dari mulai dipanen, dikeringkan, kemudian difermentasi dengan cara ditumpuk ya. Teknologi fermentasinya ini sudah dipatenkan. Kemudian diekstrak lagi sehingga yang ada di dalam saset yang saya tunjukkan itu adalah serbuknya saja ya. Jadi kita nggak perlu saring-saring lagi ya. Nah, proses fermentasi ini sudah dipatenkan, ya. Produk ini proses fermentasinya sudah dipatenkan. Dari hasil fermentasi, tadinya daun teh itu sudah punya kandungan yang namanya polifenol, antioksidan yang ada di dalam teh itu ada. Tapi hasil fermentasi meningkatkan polifenolnya menjadi 300%. 3 kali lipat kandungan polifenolnya dibandingkan daun teh biasa ya. Dan kemudian dengan adanya teknologi dan penelitian akhirnya lama fermentasi bisa diturunkan tapi khasiatnya bisa ditingkatkan. Jadi mereka memilih probiotik atau bakteri baik apa saja yang efektif untuk digunakan sehingga masa fermentasinya bisa pendek tapi hasilnya antioksidannya bisa meningkat tinggi ya. Dan teh yang kita punya ini kita nggak perlu saring-saring. Nah, Bapak Ibu, ini boleh ditutup tulisannya ketutup. Ya, jadi daun teh yang kita punya ini bukan daun teh yang dicincang seperti biasa yang pakai kantong-kantong teh celup. Jadi kita nggak perlu saringan ya. Nah, manfaat dari teh puer ini yang disebutkan oleh Atomi di aplikasi itu ada 2 manfaat, membantu mengurangi lemak tubuh dan kolesterol ya. Nah, tapi ternyata teh puer itu punya manfaat yang lain. Dia juga antioksidan, dia memperbaiki kolesterol, memperbaiki tekanan darah, melawan kanker, membuat kita lebih alert ya, kemudian meredakan stres, menurunkan berat badan dan juga baik untuk pencernaan ya. Nah, dari hasil uji klinis tentang pengurangan lemak tubuh dengan menggunakan teh puer, berat badan bisa berkurang, indeks massa tubuh berkurang, lemak visceral di perut berkurang, lingkar pinggang mengecil. Uji klinisnya ini 12 minggu Bapak Ibu dan hasil mulai terlihat setelah 4 minggu konsumsi. Jadi jangan Anda hanya konsumsi 1 kali terus besoknya timbang, oh kok belum turun berat badan saya. Enggak bisa seperti itu, ada prosesnya ya. Dan hasilnya bisa beda-beda pada masing-masing individu, tergantung juga pola hidup sehat ya yang kita lakukan. Nah, kalau mengenai kolesterol tadi, puerti meningkatkan kolesterol baik. Kalau kolesterol baik atau HDL-nya meningkat, otomatis LDL-nya akan turun ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, bahan aktif dari puerti ini adalah asam galat ya. Asam galat ini adalah yang polifenolnya tadi. Nah, kalau biasanya dalam teh puer merek lain yang biasa yang masih daun teh itu ya, ada dalam 0,7 gram teh itu menghasilkan 1,02 miligram galik acid atau asam galat. Tapi di Atomi punya 1 gram teh puer menghasilkan 35 miligram asam galat. Jadi berkali-kali lipat. Satu gelas bisa setara 1 gelas teh puer itu setara dengan 34 gelas teh biasa, teh puer biasa. Ya, jadi puer kita memang beda ya. Oke, nah Bapak Ibu bagaimana cara mengkonsumsinya? 1 saset per hari kita kasih air panas, jangan air dingin karena dia nggak bisa larut pakai air dingin ya. Kita harus kasih air hangat atau air panas. Kapan minumnya? 1-2 jam setelah makan ya. Jadi waktu minum teh biasanya sore-sore waktu minum teh itu pas banget kalau untuk minum teh puer. Nah, kenapa harus ada jarak sedikit dengan makan? Karena polifenol dari teh itu bersaing dengan zat besi yang kita makan. Jadi kita biarkan zat besinya terserap dulu, baru kita minum teh ya. Nah jadi ekstraknya ini mudah banget kita bawa ya karena sudah dalam bentuk saset, gampang dibawa. Dan ini jauh lebih aman daripada teh celup. Teh celup itu kan ada saringannya ya Bapak Ibu ya. Saringan itu mungkin sekarang sering dengar, sering baca di mana di Instagram atau di berita bahwa setiap kali kita celup teh itu
plastiknya terurai ke dalam air minum kita. Jadi kita minum plastik juga sekalian ya. Jadi hati-hati dengan kantong teh itu. Kalau teh celup apa aja itu biasanya ada kandungan plastiknya ya. Nah, Indonesia ini menelan mikroplastik itu 15 gram per bulan loh. Kita juara dibandingkan negara Malaysia maupun Filipina. Ya, hati-hati dengan mikroplastik. Jadi lebih aman yang seperti ini ya. Tidak ada saringannya. Oke. Nah, siapa saja yang bisa mengkonsumsi ini? Tadi sesuai saya cerita, otomatis mereka yang mau jaga lemak tubuhnya, mau ingin diet yang sehat, mereka yang mungkin sering makan tidak teratur, akhirnya makan terlalu malam, nah itu bisa naikin berat badan juga. Kemudian ini cara paling praktis untuk mengendalikan berat badan ya. Kita bisa menjaga kolesterol kita juga, dan buat wanita yang mungkin habis melahirkan, kadang-kadang sulit sekali untuk nurunin berat badan, bisa dibantu dengan teh puer. Termasuk wanita yang sedang mengalami menopause, itu biasanya berat badannya gampang sekali naik. Teh puer akan membantu untuk itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa slide yang ternyata teh puer itu bukan hanya untuk manfaat yang saya ceritakan tadi. Jadi ada manfaat-manfaat lain dan sudah diteliti ya. Saya nggak bahas ini tapi minimal Anda tahu ya. Untuk sel tumor, macam-macam ya, ada di sana ya. Oke, saya mau masuk ke satu produk lagi. Masih ada hubungan dengan obesitas. Bapak Ibu sudah pegang hemohim, sudah dapat hemohim, sudah tahu selama ini apa manfaat hemohim. Meningkatkan sel NK ya, mengaktifkan sel-sel imun, kemudian meningkatkan produksi sitokin ya. Kita udah tahu teh puer itu bisa jaga imun kita. Nah, orang yang obesitas itu biasanya dia punya banyak sekali inflamasi di tubuhnya. Hemohim adalah salah satu anti-inflamasi. Nah, untuk hemohim untuk obesitas ini, hemohim ini kan sudah ada banyak penelitiannya. Ada yang namanya PubMed, itu perpustakaan online ya, punyanya Amerika. Di situ semua hasil penelitian itu tercantum. Kita bisa buka, bisa baca. Kalau Bapak Ibu mau jelasin ke orang lain, bisa suruh buka sendiri di PubMed tentang hemohim. Salah satu yang tertulis di dalam PubMed itu adalah hemohim itu bermanfaat sebagai agen anti obesitas ya. Saya hanya cuplik sedikit aja dari situ bahwa hemohim ini adalah bahan alami ya, yang bisa yang dianggap aman untuk dikonsumsi setiap hari karena dia merupakan makanan dari bahan nabati ya, dari akar-akaran digunakan. Ada 3 macam akar yang digunakan dalam hemohim ini. Nah, komposisi umum hemohim itu 60% karbohidrat, 6% protein, dan 33,6% lainnya adalah polifenolnya tadi. Dan itu adalah bahan aktifnya. Jadi luar biasa kandungan antioksidan yang ada di dalam hemohim ya. Nah, hemohim itu sudah diteliti bahwa itu cocok untuk mengatasi masalah obesitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat polifenol yang namanya metil galat. Tadi di dalam puer tea ada asam galat. Metil galat adalah turunan dari asam galat. Nah, ini adalah bahan aktif yang akan membantu kita untuk menjaga supaya kita bisa menurunkan berat badan ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat di paling bawah aja kita lihat ya. Hemohim secara ampuh menghambat pembentukan lipid. Lipid itu lemak ya, sehingga menunjukkan penggunaannya sebagai agen anti obesitas ya. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Atomi Indonesia, ayo bisa.